CNBC, selamat datang. Halo Kak Baim. Halo juga. Kak Baim, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Sibukannya banyak lah, kalau kita bilang satu-satu bingung juga dari mana. Nah, Kak Baim, kan diversifikasi bisnis dari Kak Baim ini beragam nih, mulai dari endorsement, brand ambassador, YouTube hingga animasi dan F&B. Sebenarnya berapa sih kontribusi masing-masing bisnis tersebut terhadap pendapatan Kak Baim? Kayaknya ini pertanyaannya harus duduk deh, kita duduk dulu yuk. Nah, jadi berapa nih Kak Baim kontribusinya? Semuanya beragam sih, saya nggak bisa bilang berapa-berapanya ya. Semuanya punya nilai dan kita pun juga mencoba bisnis yang baru yang semuanya itu gimana caranya ya menggrowthkan perusahaan, itu aja. Khusus untuk pendapatan dari YouTube, Social Blade mencatat pendapatan per bulan channel Baim Paula bisa mencapai 4,6 miliar. Betul nggak sih Kak Baim? Diaminin aja semuanya. Insya Allah ya, mudah-mudahan rezeki. Jadi pendapatan paling besar dari YouTube dong Kak? Bisa dibilang sih, enggak sih. Enggak sih. Nah, dari mana berarti Kak Baim? Dari mana ya? Dari lini bisnis yang lain sebenarnya, tapi saya nggak bisa bilang karena kan terlalu banyak. Mau itu ada brand ambassador, mau itu juga kita lagi mencoba bisnis yang baru. Cuma secara detailnya kan saya nggak pantas lah untuk bilang di sini. Oke, nah Kak Baim, gara-gara pandemi nih Kak, bisnis new media berkembang pesat. Tapi bila nantinya pandemi ini berakhir, mungkinkah bisnis new media ini masih eksis menurut Kak Baim? Apa yang berbau digital itu pasti naik nantinya. Jadi kita hanya bisa menyesuaikan ya, apa perkembangannya, apa yang lagi ngetren. Jadi semuanya by algoritma. Jadi apa yang mungkin orang-orang lagi gandrungin, mau itu di bidang teknologi, ataupun musik, ataupun digital, apapun itu. Ya seharusnya kita harus tahu sih, siapa orang yang lagi diomongin. Jadi semuanya itu kalau saya bilang memang berhubungan. Nah, kalau menurut Kak Baim, bisnis new media ini kedepannya akan seperti apa? Mungkinkah akan menggantikan media konvensional, Kak? Kita nggak akan pernah tahu sih sesiap apa mereka untuk kedepannya. Ada juga yang sudah happening juga dia tidak siap dengan semuanya. Tapi yang kita lihat mereka yang besar-besar ini sudah banyak tools ya untuk bisa seperti saya nih nanti yang akan merajai digital. Semuanya punya tools masing-masing dan kalau kita sih sebagai pengguna benar-benar melihat yang related sama kita, yang bisa digunain dan juga mungkin bisa mendapatkan income karena semuanya ke arah sana. Oke, nah Kak Baim, saat ini valuasi perusahaan dari Kak Baim, PT Tiger Wong Entertainment memiliki valuasi lebih dari 1,5 triliun rupiah dan membuat investor-investor mulai merapat nih Kak Baim. Apa sebenarnya yang membuat investor paling tertarik dengan bisnis kelolaan dari Kak Baim? Sebenarnya seharusnya nanya ke mereka ya, bukan ke saya, karena kan saya hanya menjalankan. Kalau menanya ke mereka kan pasti mereka tahu tuh kenapa mereka mau ini. Cuman yang saya tahu, saya hanya apa yang saya lakuin seperti kayak setelah ini ada lagi yang akhirnya banyak sekali ya staff saya, tapi semuanya itu harus diimbangi dengan income yang tiba-tiba valuasi ketika mereka mau beli itu di angka seperti itu. Jadi kalau saya tuh memang orang seni ya, orang seni itu kerja aja. Cuman kalau saya itu memang gila kerja, jadi tiba-tiba ketika dievaluasi seperti itu. Jadi memang banyak perusahaan juga yang besar-besar, insya Allah ya dia itu mau ke sini. Cuman ya kita lihatlah. Kalau saya kan menganggap ini memang baiknya saya ya. Jadi untuk saya terlalu jual juga agak hati-hati. Saya mau lihat yang benar-benar related, yang benar-benar saling mendukung, itu yang mana. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Baim, sebetulnya setiap tahun seberapa besar sih pertumbuhan dari omset Kak Baim ini sehingga para investor ini mulai mendekat ke perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Kak Baim? Saya itu perusahaannya baru sekitar 3 tahun atau nggak 2 tahun, jadi emang cepet banget.
Dan memang belajarnya juga dari teman saya ya, dari Raffi. Jadi dia itu memang punya visi yang besar sekali, yang akhirnya saya bilang itu mimpi yang aneh, tiba-tiba kok bisa jadi kenyataan ya. Yang akhirnya saya menanyakan juga sama dia, apa itu IPO, apa itu apa, saya nggak ngerti semuanya. Saya hanya mengerti gimana caranya membikin, habis itu jadiin profit. Ternyata IPO itu kita mengembangkan perusahaannya ya, bukan goal lagi yang dimaksud. Jadi belajar, cuman perbedaan saya sama Raffi juga cara kerjanya juga beda. Kalau saya tuh bisa ninggalin apa yang saya suka, kayak seperti sinetron ke YouTube, saya tinggalin sinetronnya supaya fokus ke YouTube, supaya menjadi hebat dulu. Sama seperti restoran juga, animasi saya buat 2 tahun. Jadi semua yang saya lakuin itu saya pengennya menjadi nomor 1. Jadi ada rencana IPO ya Kak? Targetnya tahun berapa nih Kak? Nggak tahu, kalau itu kan ngalir aja, tergantung dengan bukan evaluasi lebih ke arah orang yang masuk sini. Semua itu butuh dana kok, dan kita juga harus tahu targetnya berapa nantinya. Nggak bisa diinin sih, kalau saya lebih seneng kerjanya nantinya kayak gitu aja, kayak kemarin tiba-tiba evaluasinya udah seperti itu, nggak ada nyangka juga. Nah, rencana kedepannya nih Kak Baim, apakah nantinya bisnis milik Kak Baim ini diwariskan ke anak atau justru akan dikelola oleh profesional? Belum menemukan orangnya, dan juga kelasan kita kan juga masih jauh banget ya. Jadi saya masih menikmati kerja sendiri aja. Cuman nextnya ketika memang sudah banyak, pastilah mereka-mereka semua yang menjalankan, yang insya Allah juga kalau anak saya juga mau meneruskan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak juga ya nggak apa-apa juga. Jadi semuanya jangan kayak sudah menaruh obor di keluarga, kita nggak tahu mereka maunya gimana. Oke. Nah, selain bisnis dari sektor real nih Kak Baim, apakah Kak Baim punya pendapatan dari investasi portofolio seperti saham? Saya itu belum, untuk saham itu saya bilangnya belum sih ya, cuman untuk trading kemarin aja yang lagi heboh aja, saya ditawarin banyak banget, dari mulai robot-robot atau nggak apa. Cuman saya nggak pernah ngambil langkah yang saya nggak tahu, yang saya nggak ngerti, yang akhirnya malah saya itu jadi jatuh. Enggak sih, belum. Kalau saham tuh belum. Apalagi misalnya kita bicara kripto dan juga NFT belum. Apa alasan Kak Baim bersedia menjadi presiden klub Satria Muda yang dimiliki oleh Erick Thohir? Satu yang pasti saya suka basket, dan sering tawarin bola juga saya belum pernah mau karena nggak ngerti sebenarnya. Tapi saya ada tertarik ya, sebenarnya ada karena yang pasti bola lebih besar brandingnya. Cuman saya sukanya sama basket, dan senangnya juga dipercaya sama Pak Erick. Kita ketemu lumayan sering sebelum saya bergabung, yang sebenarnya saya juga mempertanyakan buat apa ya Pak Erick ketemu saya terus. Tapi ya saya nggak pernah berpikiran akan dapat apa. Nah, Kak Baim, basket ini kan bukan hanya olahraga biasanya, namun juga sudah berkembang menjadi industri tempat berputarnya uang. Bagaimana nih Kak Baim mengelola klub basket untuk mendapatkan prestasi, namun di sisi lain juga klub mampu mandiri secara finansial untuk membiayai para pemainnya? Sebenarnya kan Indonesia itu untuk olahraga, kalau saya bilang ya, masih sedikit sekali untuk bisa dijadikan untuk tumpuan hidup. Ya sebenarnya kitanya yang harus membuka ya, apalagi pemerintah membuka mata atau enggak knowledge mereka mengenai olahraganya. Belum sih kalau saya bilang ya, untuk olahraga di Indonesia itu belum bisa dibilang sebagai tumpuan, segelintir aja. Dan ketika kita tahu juga mereka digaji berapa, ini berapa, dengan rutinitas kerja seperti itu, kasihan juga ya saya bilang. Cuman ya kita bisa bilang apa, industrinya juga belum terlalu hebat seperti di luar. Ya terkadang kalau dibilang basket perputarannya lumayan ya dengan ini. Mungkin bisa dibilang iya, mungkin bisa dibilang enggak. Tergantung besarnya nanti liga Indonesia seperti apa.
Oke, nah Kak Baim, ini kan akhir-akhir ini udah banyak nih sultan-sultanan yang lagi ramai dan kaya secara instan. Tanggapan Kak Baim tuh seperti apa, Kak? Nggak tahu sih saya. Kadang-kadang suka malu sama orang yang kaya, paling kaya. Mereka diam-diam aja, tapi ini memamerkan. Tapi kalau saya kan nggak pernah salah atau nggak bener, pilihan semuanya. Jadi saya pun pernah diundang di satu acara yang tiba-tiba setelah oke itu pas meeting, nama acaranya Sultan. Aduh jangan saya deh, saya bilang, saya enggak deh, saya bilang kayaknya bukan saya banget nih, maaf ya, saya bilang. Jadi memang tergantung orangnya juga ya. Keberhasilan seseorang itu memang harus dari keyakinan. Kalau saya bilang, asal dirinya yakin akan menjadi sesuatu, nggak tahu, jadi aja. Nah itu yang saya lakuin sekarang, yakin sama kerja keras. Oke, thank you Kak Baim atas ya. waktunya bersama dengan CNBC Sama-sama. Indonesia. Sehat selalu Kak Baim. Sama-sama.